Perkenalkan, nama saya Dedang Arya Sita, yang kali ini akan mempresentasikan tugas 3 perencanaan program komunikasi. Untuk tema program komunikasinya sendiri, saya akan membawakan tentang kampanye digital rumah pertama untuk generasi muda. Tema ini sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan minat generasi muda untuk memiliki sebuah rumah yang mana nanti akan dipublikasikan di platform media digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Tujuan yang lebih spesifik dari program ini sendiri adalah agar pasangan muda dan para generasi muda yang sudah masuk ke dalam kategori pekerja usia produktif nantinya lebih memahami lagi pentingnya untuk memiliki rumah sejak dini serta mengetahui berbagai macam istilah dan pembiayaan yang include di dalamnya. Struktur Planbook atau Proposal PPK. Bab 1. Pendahuluan. Bab pendahuluan ini nanti akan berisi latar belakang dari program komunikasi, hasil analisis dari situasi yang terjadi, identifikasi masalah, penentuan khalayak saran, dan serta juga kampanye saran yang nantinya ingin dicapai. Pada tema kali ini, masalah yang ditemukan adalah mengenai masalah banyaknya generasi muda yang menganggap membeli rumah itu tidak worth it di zaman sekarang karena tingginya harga rumah dan sebagainya. Tapi, mungkin sebagian dari mereka tidak ingin membeli rumah karena menganggap membeli rumah itu adalah hal yang sulit sekali digapai. Yang ternyata padahal mungkin saja generasi muda tersebut hanya kurang informasi mengenai harga rumah, informasi rumah, dan beberapa fasilitas skema pembayaran yang lain, yang mungkin saja dapat mempermudah generasi muda tersebut untuk membeli rumah. Bab kedua, strategi komunikasi. Pada bab strategi komunikasi ini, berisi berbagai macam cara dan pendekatan untuk nantinya mencapai tujuan utama dari sebuah kampanye. Pada program ini akan digunakan strategi komunikasi digital yang sifatnya lebih edukatif dan persuasif. Strategi yang digunakan sendiri meliputi penyusunan sebuah pesan yang nantinya lebih mudah dipahami untuk semua kalangan. Pemilihan media sosial utama yang akan digunakan atau difokuskan untuk saluran komunikasi, serta bisa juga memanfaatkan penggunaan komunikator yang cukup terbilang kredibel seperti halnya pihak marketing, properti, dan juga pihak perbankan yang memahami akan pembiayaan rumah. Bab 3. Rencana aksi. Bab ini akan menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara operasional. Contoh kegiatannya yang akan dilakukan sendiri meliputi konten edukasi tentang pentingnya membeli rumah sejak dini, video promosi rumah, webinar mengenai skema pembayaran yang dapat dipilih, publikasi konten yang akan dilakukan secara rutin, serta kegiatan open house untuk mengajak calon konsumen melihat rumah dan kawasan di sekitarnya. Setiap kegiatan yang akan dilakukan ini disusun sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Bab 4. Monitoring dan evaluasi, MONEV. Di bab ini berisi tentang bagaimana cara kita memantau dan mengevaluasi keberhasilan sebuah program komunikasi yang telah dijalankan. Monitoring nantinya dapat dilakukan dengan cara melihat langsung ketika sedang program berlangsung dengan cara melihat jumlah tayangan, interaksi audiens, dan juga berbagai respon audiens terhadap konten yang telah diunggah atau dipublikasikan. Lalu, evaluasi sendiri dilakukan untuk melihat apakah tujuan dari pembuatan konten dan kampanye tersebut tercapai. Misalnya, apakah peningkatan jumlah calon konsumen yang komunikasi dua arah dengan marketing dan juga survei langsung ke lokasi perumahannya. Lalu evaluasi sendiri dilakukan untuk melihat apakah tujuan dari pembuatan konten dan kampanye tersebut tercapai. Misalnya, apakah ada peningkatan jumlah konsumen yang melakukan komunikasi dua arah dengan marketing dan juga survei langsung ke lokasi perumahan. Bab 5. Anggaran dan tim pelaksana. Bab ini nanti berisi tentang rincian anggaran dan juga pembagian tugas tim bagi tim pelaksana. Anggaran ini nanti tentu akan dirincikan dengan sangat kompleks. Contohnya adalah anggaran untuk biaya memproduksi konten, promosi yang dilakukan di media sosial, pelaksanaan webinar, anggaran penyambutan kegiatan open house, dan sebagainya. Sedangkan untuk tim pelaksana sendiri nanti akan terdiri dari tim content creator, editor video, admin media sosial, marketing, dan juga pimpinan koordinator yang nantinya akan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kesimpulan, menurut saya sendiri, pembuatan atau penyusunan planbook atau proposal PPK ini sangat penting adanya, karena dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana untuk menjalankan program komunikasi. Dengan dilakukan perencanaan yang terstruktur dan baik tentunya, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan nanti akan lebih terarah, efektif, serta akan memudahkan nanti ketika jika ingin melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tujuan program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan lebih optimal. Sekian presentasi singkat dari saya dan terima kasih.